Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Pakaya, kelas A Biologi Nundik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan struktur organ reproduksi tumbuhan. Struktur organ reproduksi tumbuhan yang saya ingin submateri yang saya ingin sampaikan adalah reproduksi tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae, kemudian bunga dan struktur reproduksi jantan, kemudian struktur reproduksi betina. Untuk submateri pertama, reproduksi tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae, di mana reproduksi pada tumbuhan tingkat tinggi relatif kompleks, melibatkan siklus hidup yang terdiri dari dua fase, yaitu fase yang pertama adalah fase sporofit diploid dan fase gametofit haploid, terdiri dari yang disebut fase pergantian generasi, di mana tubuh menonjol dari pohon Angiospermae, semak tanaman keras, dan semusim, serta dari Gymnospermae, yaitu pakis, Sphenophytes, dan Lysophytes adalah sporofit, telah berkembang dari sel telur yang telah dibuahi. Kemudian reproduksi di Gymnospermae, di mana meskipun reproduksi pada Gymnospermae dan Angiospermae pada dasarnya sama, terdapat beberapa perbedaan utama, termasuk lokasi dan sporofit ovula yang mengandung megasporongia, di mana megasporongia dan akhirnya sel telur diproduksi, dan lokasi dari mikrosporongia, di mana mikrospora dan akhirnya butiran serbuk sari dan sperma berkembang. Perbedaan signifikan lainnya adalah kompleksitas gametofit, mekanisme penyerbukan dan pembuahan, dan nutrisi embrio yang sedang berkembang secara umum. Struktur yang terlibat dalam reproduksi Angiospermae yang terkandung dalam bunga jauh berkurang dibandingkan dengan yang ada di Gymnospermae. Kemudian ovula dan mikrosporangia dari Gymnospermae yang masih ada diproduksi pada betina atau mikrosporangia kerucut atau strabili masing-masing seperti pada gambar tertampil 18.1 A dan B, menunjukkan betina dan jantan kerucut dari pinus masing-masing tempat perkembangan ovula dan mikrosporangia. Pada keterangan A, pada gambar menunjukkan bahwa kerucut megasporangia dari pinus banksiana Jack Pine, tempat ovula diproduksi. Kemudian pada gambar bagian B menunjukkan kerucut mikrosporangia dari pinus racenas atau pinus merah, di mana mikrosporangia diproduksi. Kemudian dalam reproduksi Angiospermae, di mana bunga adalah tempat reproduksi seksual dalam Angiospermae, seperti ditunjukkan pada gambar 18.6. Meskipun terdiri dari lebih sedikit bagian komponen daripada kerucut kebanyakan Gymnospermae, bagian tersebut biasanya dikelompokkan dalam lingkaran atau spiral dangkal, lebih terspesialisasi tinggi, dan masing-masing telah berevolusi dengan fungsi yang spesifik. Kemudian bentuk dan pola venesi dari sepal dan kelopak bunga pada tingkat yang lebih rendah, yaitu karpel dan benang sari. Sepal disebut secara kolektif tempuk, dan lingkaran paling bawah di bagian mulut adalah komponen bunga yang paling mirip daun. Di banyak bunga yang berwarna hijau dan berfotosintesis. Berikut distal adalah kelopak, secara kolektif disebut daun mahkota yang dengan kelopak terdiri dari varian. Kelopak biasanya tidak berfotosintesis, tapi dalam bentuk dan pembuluh darah biasanya sangat mirip daun. Sering mengandung pigmen berwarna cerah dan terkadang memiliki bentuk khusus yang menarik penyerbuk. Benang sari seperti pada gambar 18.6 bagian A dan B yang terdiri dari lingkaran berikutnya yang lebih distal. Di mana pada gambar tersebut menunjukkan bagian A yaitu bunga dari Helleborus. Spesimen ini telah dibedah untuk menunjukkan komponen oral yang terpisah. Mana struktur besar seperti daun yang membentuk lingkaran basal adalah sepal atau pada gambar berketerangan SE, kemudian diikuti di bagian distal oleh kelopak pada gambar berketerangan P. Dalam takson ini sangat dimodifikasi. Benang sari berketerangan S dan karpel putik sederhana berketerangan C pada gambar. Bagian dinding ovarium salah satu karpel telah diangkat untuk menunjukkan bakal biji, berketerangan O pada gambar. Benang sari dari sana arte mysoides bisa diperhatikan lipatan lebar dan kepala sari besar yang kontras dengan lipatan tipis dan kepala sari yang lebih kecil Helleborus. Kemudian masuk pada struktur reproduksi jantan, di mana anatomi bunga dasar seperti pada gambar tertampil
di mana bagian bunga biasanya berada dalam lingkaran atau pola melingkar pada sumbu tangkai bunga yang dikenal sebagai wadah batang yang dimodifikasi. Seperti pada gambar ini merupakan wadahnya pada struktur gambar. Kemudian dari luar bergerak ke tengah, 3 lingkaran utama organ bunga adalah yang pertama adalah parian. Parian adalah bagian non-reproduksi bunga dan struktur yang membentuk amplop yang mengelilingi organ seksual. Dalam beberapa bunga, parian penampilannya mirip seperti gambar sudah terampil, tetapi dalam banyak bunga lain, parian diferensiasikan menjadi bagian-bagian luar membentuk calyx dan kelopak-kelopak yang membentuk corolla. Kemudian ada androecium atau alat kelamin jantan. Setiap benang sari dilepaskan oleh enter yang berisi serbuk sari. Enter ditanggung pada filamen yang baik dimasukkan langsung ke wadah atau corolla. Filamen ada kalanya tidak sama panjangnya dan mungkin sangat pendek. Sedangkan di anggrek filamen tidak ada. Dalam beberapa bunga filamen itu menyatu membentuk tabung di seputar gynosium dan dalam koma antres terlipat. Kemudian ada gynosium atau alat kelamin betina, di mana stigma adalah reseptor serbuk sari. Dalam bunga yang diserbuk angin, kepala putik seringkali terbentuk seperti bulu. Sedangkan dalam tanaman lain, epidermis kepala putik adalah pepilosa atau berbulu. Kebanyakan karpel memiliki gaya, tetapi pada beberapa spesies sangat pendek. Dalam spesies Syncarpus juga menyatu. Biasanya ada satu gumpalan vaskular longitudinal utama per komponen stilar. Kemudian perkembangan bunga dimulai dengan peningkatan pembelahan sel di meristem apikal dan organ inisiasi dalam urutan akropetal. Di mana perkembangan reproduksi tanaman dimulai dengan peralihan meristem apikal pucuk dari daun penghasil menjadi cabang bunga dan daun bunga dan bunga. Organ bunga dimulai sebagai tonjolan pada puncak bunga dengan urutan sebagai berikut, yaitu bracts, kemudian calyx, corolla, androecium, dan gynosium. Salah satu tanda transisi yang paling jelas dari vegetatif ke puncak bunga adalah peningkatan aktivitas mitosis sel. Berbeda dengan sel-sel meristem apikal pucuk, ciri khas meristem apikal bunga adalah menentukan pertumbuhan ketika semua selnya akhirnya berdiferensiasi menjadi organ bunga. Organ bunga berkembang di sebuah akropetal urutan dari dasar ke puncak meristem bunga. Dengan demikian, organ bunga dimulai sebagai tonjolan silindris di pinggiran meristem apikal bunga. Perkembangan akropetal terlihat jelas saat membandingkan perkembangan kelopak dan benang sari primordial relatif satu sama lain, serta dengan primordial karpel. Urutan perkembangan akropetal juga dicatat dalam puncak bunga perbungaan di banyak angiospermae. Jadi bunga yang berkembang di pangkal perbungaan matang sebelum yang ada di tengah. Contohnya mencakup tahapan kepala dari Selendula officinalis. Sebentar akan tertampil gambar 17.2a dan Anecyclus homogamus 17.2b. Untuk gambar sebentar akan tertampil dalam contoh berikut. Dapat diperhatikan perubahan struktur pada perbungaan yang berkembang serta perkembangan yang terjadi dalam rangkaian akropetal. Ini merupakan bunga gambar pada 17.2a, di mana menunjukkan bahwa tahap inisiasi dan perkembangan awal perbungaan kepala seperti yang terdapat dalam gambar tersebut, Selendula officinalis. Seluruh perbungaan yang berkembang akan dibungkus dengan bracts hijau B untuk melindungi primordia bunga, ditandai dengan benjolan oranye di permukaan kepala yang sedang berkembang. Kemudian sesuai pada gambar, kedua anak panah pada gambar tersebut menunjukkan bahwa arah inisiasi bunga primordia dengan bunga termuda di tengah kepala, di mana pematangan berlawanan arah. Kemudian struktur reproduksi jantan meningkat ke serbuk sari di dalam anter.
di mana benang sari adalah struktur reproduksi jantan dari angiospermae dan terbuat dari serbuk sari kepala sari yang terletak di ujung batang yang disebut filamen. Terdiri dari lingkaran ketiga dalam bunga, antara lingkaran kedua itu kelopak dan keempat itu karpel. Struktur reproduksi jantan terlibat dalam produksi butiran serbuk sari yang menghasilkan gamet jantan yaitu sel sperma atau angiosperma. Butir serbuk sari atau gametofit jantan berkembang dan matang di dalam kepala sari yang terletak di bagian terminal filamen seperti pada gambar tertampil yaitu 17.3 bagian A dan B. Penyebaran serbuk sari difasilitasi oleh angin, hewan, atau dalam beberapa kasus air misalnya. Setelah butir serbuk sari mencapai stigma, ia berkecambah dan jika sesuai dengan stigma membentuk tabung poligen yang kemudian mampu tumbuh ke sel telur di bakal biji. Kemudian struktur reproduksi jantan meningkat ke serbuk sari di dalam anter yaitu pada gambar bagian 17.A dan B. Bagian A menunjukkan bahwa bunga bakung atau lilum sp di mana bunga dengan corak menonjol dan benang sari pendek berlambang kepala sari. Kepala sari telah mengelupas untuk melepaskan butiran serbuk sari atau berpigmen orange merah sehingga kepala sari tampak mengembang. Kemudian untuk bagian B yaitu penampang melalui bagian atas kuncup bunga gooseberry atau Ribes americanum di mana menunjukkan kelopak berketerangan P pada gambar keluar, bagian tengah berketerangan S dan 5 kepala sari masing-masing dengan 4 kantung serbuk sari atau mikrosporangia yang mengandung butiran serbuk sari. Setiap antera memiliki ikat yang berketerangan C pada gambar dan bandel vaskular berketerangan P pada gambar. Kemudian pembentukan butir serbuk sari, di mana pembentukan butir serbuk sari dimulai dengan mikrosporogenesis diikuti oleh mikragametogenisis. Di mana untuk mikrosporogenesis selama proses mikrosporogenesis tersebut, sel induk mikrospora atau mikrosporosit terbentuk di jaringan sporogeneus antera. Sel-sel ini mengalami meiosis untuk menghasilkan tetrat dari mikrospora haploid yang tidak berinti. Mikrosporogenesis terdiri dari mitosis dan pengembangan mikrospora menjadi mikrogametofit. Mikrogametofit pada gilirannya menghasilkan gamet jantan atau sel-sel sperma. Selama mikrosporogenesis, mikrospora membelah selama mitosis sekali atau lebih jarang 2 kali dan menjadi gametofit jantan atau mikrogametofit atau serbuk sari pada tumbuhan. Pada bagian ini mikrosporogenesis dan mikrogametogenesis akan dibahas secara rinci pada slide berikutnya. Untuk mikrosporogenesis sebagai pengertiannya adalah formasi dari mikrospora motor sel, di mana proses mikrosporogenesis dapat dibagi menjadi 5 fase. Ini dapat dilihat pada gambar 17.4a pada bagian A, mengarah ke pembentukan haploid mikrospora, di mana pada fase pertama dimulai dengan diferensiasi jaringan sporogeneus kompak dengan dinding selulosa tipis dan banyak koneksi plasmodesmatal antara sel induk mikrospora. Kemudian pada fase kedua, setiap sel induk mikrospora diisolasi oleh dinding katosik di mana plasmodesmata menjadi diblokir konversi dari struktur jaringan ke sel individu yang mengalami meiosis 1 dan 2 juga terjadi dalam fase kedua ini. Dapat dilihat pada gambar tertampil. Kemudian untuk fase ketiga ditandai dengan pembentukan tetrads. 4 mikrospora haploid muda yang terbungkus dalam dinding kalosik, eksain atau sintesis lapisan luar serbuk sari yang sangat padat, dan tahan pembusukan di dinding serbuk sari mulai memberikan kekuatan pada butir serbuk sari. Fase keempat ini dikenal dengan pelarutan kalosa dan pelepasan mikrospora dari tetrat. Kemudian fase kelima ditandai dengan vakuolasi dan pembesaran mikrospora dengan selesainya deposisi eksin dan perkembangan dinding serbuk sari. Kemudian untuk mikrosporogenesis berdasarkan pada gambar 17.4 B sampai G, ini menunjukkan fase meiosis 1 dan
2. Selama mikrosporogenesis di kepala sari dari premeiosit tahap 1 di mikrospora yang tidak berinti. Tahap 5. Di mana pada bagian B, profase 1 awal, sel induk mikrospora memiliki dinding kalosa atau berketerangan CA pada gambar bagian B yang tebal. Kemudian metafase 1, kromosom sejajar di ekuator. Kemudian bagian D, telofase 1 atau kromosom bermigrasi ke kutub sel. Meiosis 2 akan mengikuti. Kemudian bagian E sebagai telofase 2. Kemudian bagian F, serbuk sari tetrat atau 4 mikrospora haploid yang dihasilkan disatukan oleh dinding kalosik yang akan segera rusak. Kemudian bagian G, mikrospora tak berinti. Setiap tetrat melepaskan 4 mikrospora tak berinti yang selanjutnya akan diproses melalui mikrosporogenesis seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Kemudian bagian mikrogametogenesis, di mana merupakan hasil mikrogametogenesis dalam pengembangan dari mikrogametofit atau butir serbuk sari. Selama pembentukan mikrogamet atau gamet jantan atau sel sperma pada Angiospermae, mikrospora mengalami 2 mitosis berturut-turut yang mengarah pada pembentukan mikrogametofit atau gametofit jantan butir serbuk sari seperti pada gambar tertampil pada bagian 17.4 bagian J. Kemudian pembagian pertama terjadi di dalam antera. Pembelahan kedua mengikuti penyerbukan membentuk 2 sel sperma dan terjadi dalam tabung serbuk sari. Pembelahan kedua ini dapat terjadi setelah penyerbukan, tetapi pada banyak spesies hal ini terjadi sebelum lepas dari antera, sehingga menimbulkan kondisi 3 nukleat dari butiran serbuk sari. Pada kesempatan yang jarang, kedua mitosis akan terjadi di dalam mikrospora. Setelah penyerbukan, 2 sel sperma mungkin terlibat langsung dalam proses pembuahan ganda dengan pembentukan zigot diploid dan endosperma triploid. Seperti pada gambar tertampil bagian I sampai L. Untuk bagian mikrogametogenesis terdiri dari 4 fase. Dapat dibagi menjadi 4 fase umum. Yang pertama adalah fase yaitu di mana mikrospora tervakuolasi haploid mewakili fase 1 yang mengalami mitosis yang tidak sama sehingga menghasilkan butiran serbuk sari yang belum matang. Di mana mikrogametofit yang belum matang ini terdiri dari sel vegetatif dan berbentuk lensa kecil sel generatif menempel di dinding mikrospora sehingga menimbulkan fase 2. Seperti pada bagian gambar H. Kemudian ada fase kedua, sel vegetatif menempati bagian besar bekas mikrospora, di mana faktanya telah dibuktikan bahwa sel generatif hanya menempati sekitar 1/20 dari volume butiran serbuk sari yang baru terbentuk. Sel vegetatif mengalami devakuolasi pada fase 2 dan akan mengakumulasi sejumlah besar pati, minyak, dan protein cadangan pada fase 4. Kemudian untuk fase ketiga seperti pada gambar tertampil yaitu pada nomor 3, di mana sel generatif terpisah dari inti dan bergerak ke posisi di mana ia mengambil berbentuk gelendong dan menjadi sepenuhnya diselimuti oleh sel vegetatif sehingga menjadi sel di dalam sel sebelum membentuk sel sperma. Kemudian fase 4 diwakili oleh butiran serbuk sari yang matang. Juga disebut sebagai mikrogametofit yang siap untuk penyerbukan. Untuk fase 4 itu sendiri di mana dinding sel polisakarida, sel generatif di bagian besar spesies telah larut dan kedua sel atau generatif dan vegetatif melakukan kontak satu sama lain melalui plasma nutfahnya. Tidak adanya dinding sel di sekitar sel generatif akan memudahkan pergerakannya di dalam tabung serbuk sari setelah penyerbukan. Saat butiran serbuk sari terus terbentuk, dinding sel selulosa diendapkan di antara sel generatif dan vegetatif selama fase 2 mikrogametogenesis. Jika penyerbukan terjadi, dinding sel ini akan larut ketika sel generatif bergerak keluar dari dinding butir serbuk sari saat tabung serbuk sari terbentuk. Untuk struktur dinding sel butir serbuk sari
seperti pada gambar tertampil, di mana perubahan berturut-turut dalam struktur dan komposisi dinding sel selama perkembangan merupakan karakteristik dari butiran serbuk sari. Di mana pertama kalau kalosa polisakarida amorf disimpan dalam meiosit ke dalam dinding sel selulosa yang sangat tipis dan juga diletakkan setelah meiosis di sekitar setiap mikrospora tetrat selama mikrosporogenesis. Selama pembentukan dinding kalosik, semua koneksi plasmodesmatal hilang dan sel-sel menjadi terisolasi dari sporosit maternal. Sebelum pembentukan eksin, lapisan tipis bahan non-sporopelenin primordial eksin atau primeksin terbentuk di permukaan luar dan spora plasmalema. Primeksin menyajikan template untuk pola eksin saat masih dalam tetrat dan kapsulasi oleh kalosa. File eksin mulai disimpan. Berdasarkan pada gambar, bisa dilihat pada gambar 17.5 bagian A. Kemudian eksin sebagian besar terdiri dari sporopelenin, biopolimer hidrofobik organik kompleks yang sangat tahan terhadap degradasi. Kemudian setelah terbentuknya lapisan pertama sporopelenin yang mulai terbentuk aksin muda, pelarutan dinding kalosik dimulai selama mikrosporogenesis. Tingkat deposisi sporopolenin meningkat setelah pembebasan mikrospora dari tetrat. Deposisi aksin sebagian besar tidak ada di atas situs pori tempat tabung serbuk sari muncul selama perkecambahan. Bisa dilihat pada gambar 17.5 bagian B, butir serbuk sari, lubang bentuk awal. Selama deposisi dinding kalosik dan sebelum inisiasi eksin dan meninggalkan depresi di dinding sel, bagian C pada gambar, lubang mungkin melingkar atau seperti alur dan jumlahnya bervariasi dari 1 pada monokotil hingga 3 atau lebih pada dikotil. Kemudian struktur reproduksi betina, di mana pada struktur betina bunga biasanya dirancang untuk memungkinkan proses pembuahan, kemudian melindungi embrio yang sedang berkembang dan untuk menyediakan penyebaran spesies ke lingkungan geografis baru yang sesuai. Semua bagian mulut dianggap daun yang dimodifikasi secara evolusioner. Seperti pada gambar tertampil, struktur reproduksi monyetnya biasanya terdiri dari lingkaran paling dalam dari organ mulut di Angiospermae. Desain utamanya pistil atau karpel, memiliki stigma terminal, model memanjang, dan ovarium basal yang pada gilirannya menampung sel telur, sel pusat, dan sel terkait dalam ovula tertutup, seperti pada gambar 18.1 di samping yang tertampil. Jika hanya ada satu karpel di dalam ovarium, maka dikatakan demikian monokarpus. Mungkin ada lebih dari satu ovula dalam satu ovarium, dan jika demikian dikatakan apokarpus jika mereka tidak tergantung satu sama lain, atau sinkarpus jika hal tersebut menyatu. Kemudian kompilasi semua karpel di dalam bunga secara kolektif disebut gynosium. Putik adalah istilah kolektif untuk gynosium dan karenanya dapat mengandung satu atau lebih karpel. Juga daun yang dimodifikasi yang disebut megasporofil yang berevolusi dan mengandung satu atau lebih bakal biji. Di mana ovarium dijelaskan berdasarkan posisi di dalam bunga dan mungkin berisi nektar. Jenis ovarium dikenali menurut posisinya sehubungan dengan organ lateral bunga, seperti pada gambar tertampil, yaitu pada gambar 18.2 A sampai C, di mana bagian A menunjukkan hipogini, kemudian bagian B itu porygynous, ovarium misalnya tulipa gesneriana terletak di wadah di atas perian dan androsium. Kemudian inferior atau epigini ovarior inferior atau epigini ovarium, misalnya dari odil narcissus pseudonarcissus, itu diposisikan di bawah titik-titik
yang terlihat dari keterikatan perian dan androseum. Namun tidak semua bunga epigini memiliki hipantium, di mana ovarium tertutup dalam wadahnya. Perkembangan megagamet atau alat sel telur pertumbuhan. Perkembangan megagamit dimulai dengan pembelaan sel induk megaspor dan berakhir dengan pembentukan megagametofit atau kantung embrio, pembentukan gamet betina, megagamet atau alat-alat sel telur yang berada di dalam megagametofit dapat dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama adalah megasporogenesis, di mana megasporogenesis merupakan proses meiosis yang terdiri dari 2 putaran pembelaan inti tanpa sitokinesis yang menghasilkan tetrat inti haploid. Dalam megasporogenesis, diploid sel induk megaspora atau megasporosit mengalami meiosis untuk menghasilkan 4 haploid megaspora, di mana megagametogenesis mengikuti 4 megaspora haploid menjalani serangkaian mitosis dan fusi nuklir yang kompleks untuk menghasilkan berbagai N, 3N, 5N, dan bahkan 6N sel yang membentuk sel dewasa megagametofit atau kantung telur. Sebagai gambar megasporogenesis disajikan pada gambar tertampil, yaitu pada gambar 18.4 bagian A sampai C. Dalam megasporogenesis, sel induk megaspora diploid atau megasporosit mengalami meiosis untuk menghasilkan 4 megaspora haploid. Ilustrasi ini pada gambar tersebut menggambarkan perubahan struktural dari ovula anatrop dari set J atau koreks XP. Pada 3 tahapan perkembangan awal, hanya 1 ovula yang berkembang di ovarium. Di mana bagian A menunjukkan tahap perkembangan yang sangat mudah pada bagian A pada gambar tertampil. Kemudian bagian B merupakan diferensiasi megasporosit. Bisa diperhatikan perubahan orientasi bakal biji relatif ke plasenta. Kemudian untuk bagian C itu menunjukkan bakal biji postmeiotik dengan 4 megaspora. Ovul diputar sedemikian rupa sehingga terletak di dekat plasenta. Ciri khas ovula anatropis di mana plasenta berada di dasar ovarium. Kemudian untuk megagametogenesis, di mana tahapan megagametogenesis di lili atau Lilium sp, pada tumbuhan Lilium sp, disajikan pada gambar yang tertampil dari bagian J sampai bagian O, di mana di J dan pada gambar J dan K, 3 dari 4 megaspora haploid yang bermigrasi ke ujung kalajal dan 1 bermigrasi ke ujung mikropilar. L ketiga inti kalajal berfungsi untuk membentuk inti triploid tunggal. Kemudian M mitosis 1 menghasilkan 2 inti kalajal triploid dan 2 inti mikropilar haploid, tidak mitosis. Mitosis 2 kemudian menghasilkan 8 inti 43N dan 41N. Megaspora haploid bermigrasi ke ujung kalajal seperti pada gambar tertampil pada bagian K, di mana melebur dan membentuk triploid tunggal atau 3N masa kromosom atau inti yang memiliki poros mitosis yang sama seperti pada gambar bagian L. Megaspora haploid keempat bermigrasi ke ujung mikropilar menghasilkan 2 nukleus, 1 triploid dan 1 haploid, kemudian berlumut di sekitar seperti pada bagian M dan N. Kemudian menghasilkan 4 inti triploid di ujung kalajal dan 4 inti haploid di ujung mikropilar seperti pada bagian O pada gambar, di mana sionositik kekurangan dinding sel kantung embrio 8 nuklea terbentuk. Sitokinesis dan diferensiasi sel selanjutnya menghasilkan kantung embrio 7 sel yang terdiri dari alat telur bersel 3 di kutub mikropilar, 3 antipodal di kutub kalajal, dan sel pusat binukleat. Sekian presentasi saya mengenai struktur reproduksi pada tumbuhan untuk memenuhi tugas struktur perkembangan tumbuhan 2. Terima kasih.
atas perhatiannya dan saya ucapkan permohonan maaf kurang dan lebihnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.